Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu lagi satu sama lain dalam perayaan Ekaristi kita pada Minggu Paskah yang keempat ini. Sekaligus juga kita hari ini merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita persembahkan kepada Tuhan Sang Gembala yang baik, Yesus Gembala yang baik. Seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita sehari-hari sebagai panggilan kita masing-masing, kita diutus, dipanggil oleh Tuhan dengan tugas tanggung jawab atau profesi kita yang kita geluti sehari-hari. Kita mohonkan berkat dari Tuhan, kita mohonkan kekuatan rahmat dari Tuhan pada perayaan Ekaristi kita untuk Minggu Paskah yang keempat ini, sekaligus juga hari Minggu Panggilan Sedunia. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui kelemahan, kekurangan, menyesali dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun dari Allah, dari Yesus Sang Gembala yang baik, agar kita layak dan pantas merayakan misteri iman kita ini. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dan Allah Tuhan kita. Dan terjadi puji syukur 355. Puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kemuliaan Allah Bapa. Amin. Oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan
kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Dia telah menjadi batu pendurung, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur Ulangan 824, 824. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Tangan kanan Tuhan telah menjunjungku. Maka aku takkan mati, melainkan hidup abadi. Sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Tangan kanan Tuhan telah memperlihatkan kekuatan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku,
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Dia. Ketika kita mendengar ini, kata-kata dari Yesus sendiri, atau ketika kita baca Injil hari ini, kiranya memberi ketenangan dalam diri kita. Dulu waktu kecil, Beki kapang tu biasa male mangkapi ke tedong, atau kita sering menyaksikan itu orang menggembalakan, dan gembala yang baik. Misalnya bang mau lepang kambing tedong, apalagi tedong-tedong kita baik. Biasa tak pada menjok tu buang na besi pendong yang menjok tu tedong, nah apalagi tedong kita na di Pulau Bui di Garang itu kan nih. Apalagi kita pakai bapak anak, makasih apa kenalan dia nih, ini nanti tedong. Tak ada komang kamar hukuman deh, tedong nadol. Jadi gembala itu pekerjaan atau profesi atau aktivitas kita sehari-hari. Ada yang petani, ada yang mungkin membantu di aparat desa. Saya sebagai seorang imam, ada yang sehari-hari ibu rumah tangga, ada yang sehari-hari sebagai swasta di bidang swasta, dan macam-macam yang lain. Itu panggilan kita itu sama, panggil oleh Allah. Fungsi kita yang berbeda. Nah, karena itu juga kita tidak melihat profesi atau melihat orang itu berdasarkan apa yang dikerja. Sama. Fungsi kita yang berbeda, nilainya sama. Sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Dan itu mengajak kita, menyadarkan kita bahwa panggilan saya sebagai seorang imam, pastor, bukan sesuatu yang paling tinggi, paling agung, yang harus dihormati tanda petik manusiawi, tetapi itu adalah bentuk dari pelayanan. Kata pastor sendiri itu pelayanan, melayani. Dan kita semua dipanggil untuk hal yang sama. Hanya sekali lagi fungsi kita yang berbeda-beda. Maka profesi saudara-saudari, pekerjaan aktivitas kita sehari-hari sebagai bentuk panggilan dari Tuhan itu sama nilainya. Sebagai petani, saya sebagai seorang imam, Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda sebagai bapak dalam keluarga, Anda yang bekerja di bidang swasta, dan hal yang lain termasuk anak-anak yang masih sekolah, itu juga adalah panggilan untuk mengarah ke kesucian. Selalu manusiawi, tapi tidak selalu disertai dengan ketakutan, tidak disertai dengan kecemasan, tidak disertai dengan kekhawatiran, tidak disertai dengan hal-hal yang negatif yang lain. Mengapa? Karena Yesus, ada Allah yang menuntut kita, dan pasti akan membawa kita ke tempat yang baik, dan pasti akan memberikan rahmat. Maka mari kita menjalani panggilan kita, hari-hari kita penuh syukur, penuh gembira, penuh sukacita, penuh harapan, penuh kepercayaan pada Yesus, Sang Gembala yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pertemukan percaya kita dengan bersama-sama meneruskan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Bagi Bapak Suci, para uskup, iman dan pemimpin umat, semoga mereka semakin menyerupai Kristus dalam mengembalakan umatnya dan rela memberikan diri, mengasihi dan melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, semoga karena kerahiman Allah mereka diperkenankan menikmati sukacita kekal di surga. Semoga kita yang masih berjuang di dunia ini dapat meneruskan teladan hidupnya yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
semua yang hadir di sini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin mendorong kita kerjasama, saling membantu sebagai satu kawanan dalam gereja kudus. Marilah kita mohon. Mari juga dalam doa kita bersama memohon, kita persembahkan kepada Tuhan ungkapan syukur kita, harapan, doa, permohonan kita kepada Yesus Sang Gembala Imam kami yang baik. Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan keselamatan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu, mengalami pengalaman-pengalaman hidup sebagai tanda kehadiran-Mu, mengambil bagian dalam karya perutusan-Mu melalui panggilan hidup, aktivitas pekerjaan, tugas, profesi kami masing-masing dalam penggembalaan Putra-Mu Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam menjalaninya dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhanku, sudah terpuji, penuh kemuliaan-Mu, Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita, Dan kemuliaan sepanjang segala masa. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya akan bersyukur. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan
serta dalam perjamuan akan hidup kekal, bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu. Dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami Dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Marilah berdoa. Ya, kami bersyukur kepadamu karena putra-Mu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kuatkanlah iman dan harapan kami akan hidup kekal yang merupakan buah dari pengorbanan putra-Mu, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada gereja, bapak yang bertugas pada hari Minggu depan, Pasca yang kelima. Pemimpin ibadah saya sendiri, pemimpin lagu dengan orjennya Mak Gio dengan Dedi, lektor Astrid, pemazmur Mak Wanti, doa umat Domi, dan kumpulan rumah tangga pada hari Minggu ini di rumahnya Mak Wanti, minggu depan di rumahnya Pak Pian. Dan sekalian, mereka kita persembahkan dalam Ekaristi ini yang kita kenal di dalam hati senantiasa dilindungi, dituntut dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita untuk Minggu Paskah yang keempat dan hari Minggu panggilan sedunia yang ke-58 telah selesai. Syukur kepada Allah.